Mari kita membuka Alkitab kita siap mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Saya akan bahas tentang ini. Ya. Mengapa aku ada di dunia ini? Ini satu pertanyaan penting yang perlu kita jawab. Memang kalau saudara menjawabnya secara mudah, ya bisa saja. Saudara ada di dunia ini untuk bekerja, untuk mencari nafkah, berkeluarga, dan setelah itu mati. Tetapi coba kita renungkan keberadaan kita di dunia ini. Pasti ada sesuatu maksud ilahi di dalamnya. Yang lebih tinggi daripada sekedar tujuan hidup kita. Yang lebih mulia, yang lebih agung. Nah, mari kita temukan pertanyaan ini, jawabannya. Ya, saya pernah menyampaikan kepada saudara 5 pertanyaan untuk menemukan maksud dan tujuan Tuhan. 5 pertanyaan ini untuk kita bisa menemukan maksud dan tujuan Tuhan atas hidup kita. Dan Dia sudah memutuskannya. Dia sudah memutuskannya dari sejak awal, akhir hidup kita seperti apa. Dia berharap kita menemukannya. Dia tidak membukanya kepada saudara, dia menyimpannya sebagai satu rahasia yang diberikan kepada saudara, untuk saudara menggumulinya, untuk saudara menemukannya setiap hari. Perjalanan kerohanian saudara mencapai tujuan dan maksud Tuhan ini. Ya, Dia sudah putuskan dan ini sudah final saudaraku. Bahkan sudah selesai Dia merancangkan hidup saudara. Dari sejak awal, akhir hidup saudara, Dia sudah putuskan, Dia sudah tetapkan, Dia sudah rencanakan. Tinggal saudara menjalani sesuai dengan firman-Nya, saudara pasti akan sampai. Masalahnya adalah tantangan di dalam kehidupan kita, perjalanan kita setiap hari, pilihan-pilihan kita, itu akan membuat kita menyimpang dari tujuan dan maksud Tuhan. Dan bukan kemungkinan besar, kemungkinan kita tidak mencapai pada maksud dan tujuan Tuhan atas hidup kita. Ini bisa saja terjadi dalam hidup saudaraku. Ya. 5 pertanyaan ini sangat penting. 5 pertanyaan ini mengontrol setiap perilaku kita setiap hari. Perilaku hampir 8 miliar penduduk di bumi ini bergumul sebenarnya dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, di apa yang mereka lakukan digerakkan atau dimotivasi oleh 5 pertanyaan ini. Ya, yang pertama kita melihat tentang siapakah aku. Kita bisa menjawabnya secara mudah memang. Tapi kalau saudara coba renungkan pertanyaan ini, siapa kita ini sebenarnya? Ini adalah pertanyaan yang dalam dan tidak mudah untuk menjawabnya. Itu sebabnya kita perlu bertanya, perlu bergumul, perlu keseriusan mencari jawabannya di dalam Tuhan. Baru kita bisa menemukannya jawaban ini. Siapakah kita? Coba saudara renungkan ya. Pulang dari tempat ini. Kita sudah mempelajari hal ini. Siapa kita? Ini bicara tentang identitas. Identitas sejati kita. Identitas kita yang sesungguhnya. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin saudara? Saudara adalah anak-anak Allah. Ini identitas sejati kita. Jangan pernah lupa. Jangan mau ditukar dengan yang apapun juga di dunia ini. Jangan mau ditukar dengan recehan. Di dunia ini coba menawarkan saudara untuk menjadi pribadi yang lain. Tetapi sekali lagi jangan sampai saudara tergiur. Ini adalah kedudukan yang sangat mulia. Saudara adalah anak-anak Allah. Ya, saudara adalah anak-anak Allah.
ingat cerita anak Raja Wali, ya, yang lahir di kandang ayam dan mati sebagai anak ayam. Identitasnya padahal dia adalah Raja Wali. Tetapi dia tidak sadar selama kehidupannya. Dia bertingkah laku seperti anak ayam. Dia makan seperti anak ayam. Dia tidak mengerti bahwa dia bisa terbang seperti Raja Wali yang lain. Tetapi lingkungan sudah membentuk dia menjadi seperti seekor anak ayam. Dan akhirnya dia mati sebagai anak ayam. Identitas kita sebenarnya anak Allah mulia sekali. Dan saudara-saudaraku sadar atau tidak sadar, banyak orang di dunia ini mati. Mati sia-sia, bukan sebagai anak Allah. Dia mengakhiri hidupnya sebagai orang-orang biasa. Yang tidak mengerti statusnya adalah anak Allah yang maha tinggi. Ya saudara. Terus pertanyaan yang kedua, dari mana aku berasal? Ini pertanyaan tentang sumber kita, dari mana sejatinya sumber kita berasal dari atas. Ya. Dari atas, dari Bapa segala sumber. Kita berasal dari Bapa kita yang adalah roh itu. Kita berasal dari dia, saudara harus sadar ini, bahwa sumber saudara adalah dari atas, dari Bapa. Saudara jangan terputus, itu sebabnya jangan terputus dengan Bapa kita. Kalau kita terputus, itu sebabnya firman Allah katakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Saudara setiap hari terhubunglah dengan Bapa di sorga. Apa yang saudara lakukan sia-sia saja tanpa penyertaan Tuhan, tanpa Bapa ada di dalam hidup saudara, tanpa terhubung dengan Bapa. Yang saudara kerjakan entah sesukses apapun saudara, sia-sia belaka. Pada akhirnya tidak berbuah di hadapan Tuhan. Dan akhirnya pohon kita, ranting kita kering dan mati dan dibuang ke dalam api. Ya. Jadi kita harus ingat bahwa kita ini bersumber dari atas, kewarganegaraan kita pun kewarganegaraan sorga. Budaya kita pun adalah budaya kerajaan sorga. Jadi jangan hidup secara duniawi. Ya, saya ingin katakan saudaraku, saudara jangan hidup dengan cara-cara duniawi. Memang kita tinggal di dalam dunia ini, tetapi kita bukan berasal dari dunia ini. Yesus katakan. Perhatikan, itu sebabnya kita jangan coba-coba pakai cara-cara duniawi. Binasa kita. Ya. Pertanyaan yang ketiga adalah, ya, mengapa aku di sini? Untuk apa aku ada di sini? Ini pertanyaan tentang eksistensi atau keberadaan kita di bumi ini. Untuk apa? Yang keempat, apa yang dapat kita lakukan? Itu bicara tentang potensi kita. Kita masing-masing punya potensi. Allah menciptakan, Allah itu kreatif ya, betul-betul kreatif. Dia tidak ada yang satu pun yang sama di dunia ini. 8 miliar tidak ada yang sama persis. Tapi dia rancangkan begitu sempurna. Nah kita menemukan, kita bertanya kepada Tuhan, untuk apa? Apa yang bisa aku lakukan? Dan yang kelima adalah kemana aku akan pergi. Ini bicara tentang destinasi kita atau tujuan akhir kehidupan kita. Kita harus sadar bahwa kita akan kembali lagi kepada Bapa. Ya. Nah, mari kita masuk ke dalam pertanyaan yang pertama. Ketiga, mengapa aku ada di sini? Inilah pertanyaan mengenai keberadaan kita di bumi ini. Mengapa aku harus dilahirkan? Ayub juga pernah bertanya seperti ini. Kita coba baca ya, Ayub pasal yang ketiga. Ayub pasal yang ketiga. Bisa dibuka ayatnya.
Ya. Nah, saya baca ayat pertama, keluh kesah Ayub. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan apa ya? Apa? Mengutuki hari kelahirannya. Ayub ini pernah melakukan, dia mengutuki hari kelahirannya. Dia tidak tahu. Ya. Apa atau keputusasaan menjawab pertanyaan ini. Mengapa dia harus lahir? Kalau dia alami memang penderitaan yang begitu banyak. Semua anak-anaknya mati. Semua hartanya habis. Kesehatannya diambil. Ya mengapa dia harus dilahirkan? Coba, ya, maka berbicara Ayub, biarlah hilang lenyap hari kelahiranmu, hari kelahiranku, dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada di dalam kandungan. Biarlah hari itu menjadi kegelapan, janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya, dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Coba kita baca di ayat yang ke-11. Mengapa aku tidak mati? Ya, mengapa aku tidak mati waktu aku lahir? Atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Mengapa ada pangkuan yang menerima aku? Mengapa ada buah dada sehingga aku dapat menyusu? Saudaraku, kalau kita lihat kenyataan kehidupan ini begitu sukar, begitu sulit, mungkin saudara-saudara yang mengalami hal ini, ya, saudara lahir tidak ada orang tua, dititipi di panti asuhan mungkin saudara, atau saudara lahir tidak memiliki ayah, saudara tidak tahu ayahnya di mana, atau saudara bisa lahir tapi keluarga saudara broken. Nah, mengapa aku dilahirkan? Mengapa aku harus melihat kesusahan yang begitu banyak? Nah, inilah saudaraku, kalau kita tidak mengerti kehidupan ini sebenarnya, kita perlu bergumul sungguh pertanyaan ini. Mungkin kita alami pertanyaan ini. Untuk apa ya aku ada di sini? Untuk kenapa aku lahir ya? Ya, mungkin karena beratnya penderitaan yang Ayub alami. Ya, Ayub belum mengerti skenarionya Tuhan. Pada waktu dia mengalami kesusahan ini, anaknya mati semua 10, ya harta bendanya habis, kesehatannya hilang, istri satu-satunya mengutuki dia. Wow, tidak sanggup rasanya dia hidup. Dia punya teman-teman saja, teman-temannya nyindir dia habis-habisan, berapa pasal disindir Ayub. Tetapi Ayub belum mengerti memang skenarionya Tuhan. Bahwa dia dibanggakan oleh Allah di hadapan iblis. Wow, dia dibanggakan oleh Allah di hadapan iblis. Kepingin enggak saudara dibanggakan di hadapan Allah? Di hadapan iblis. Allah membanggakan saudara. Siapa yang mau? Haleluya. Ya ada juga yang mau. Memang kita belum mengetahui skenarionya Allah. Ya. Kalau kita mengetahui skenarionya Allah, apa boleh kita menyerah ke tangan Tuhan? Kalau Tuhan memang membanggakan kita di hadapan iblis, ya kita tahu bahwa kita ini hanya alat untuk mempermalukan iblis. Allah mempermalukan iblis oleh Ayub. Tetapi iblis juga pintar. Iblis katakan, tidak, dia diberkati, engkau buat pagar di sekelilingnya, dia tidak dapat disentuh. Itu sebabnya dia saleh, jujur, hidup takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Coba kalau Allah mencabut semuanya. Nah, Ayub belum tahu skenario ini. Ya waktu dia sudah tahu,
maksud daripada kelahirannya, perhatikan di pasal yang terakhir, mungkin saudara sudah baca ini. Dia mencabut semua kata-kata negatif tentang dirinya. Sekali lagi, dia mencabut kata-kata negatif tentang dirinya. Mungkin saudara juga perlu mencabut kata-kata negatif tentang dirimu. Tentang apa yang orang lain katakan tentang dirimu. Tentang apa yang engkau anggap benar tentang dirimu yang menekan hidupmu. Kata-kata negatif yang kau percaya. Mungkin kau harus mencabutnya di dalam nama Yesus. Wow, kalau tidak kita betul-betul tertekan di dalam hidup ini. Nah, dia mencabut termasuk dia mencabut kutuk hari kelahirannya. Aku mencabut perkataanku Tuhan. Sekarang mataku sudah memandang kepada Engkau. Saudaraku bayangkan kalau memang tidak ada kisah Ayub. Ya, taruhlah Ayub memang meninggal waktu dia dalam kandungan ibunya. Atau dia tidak diizinkan. Kita tidak akan pernah, bayangkan kita akan kehilangan kisah dari kesabaran, ketekunan Ayub dan daya tahannya terhadap serangan iblis melalui sahabat-sahabatnya juga diserang begitu rupa. Kita kehilangan kisah yang sehebat ini. Kita berterima kasih loh kepada Ayub. Yub, terima kasih banyak Yub. Engkau jadi contoh keteladanan dalam hal ketekunan. Ya. Dan kalau kita tahu apa yang Tuhan sediakan pada akhirnya. Selalu ini tersembunyi apa yang Tuhan sediakan pada akhirnya. Semua pencobaan-pencobaan yang engkau alami. Lihatlah apa yang Tuhan sedang simpan di akhir cerita hidupmu. Jangan lihat penderitaanmu sekarang. Lihatlah apa yang Tuhan simpan. Yang Dia sediakan buat Anda. Saya berdoa ya supaya jemaat di tempat ini ada mentalnya seperti Ayub. Haleluya, haleluya. Amin. Luar biasa Ayub. Nah, Allah punya tujuan khusus atas kelahiran kita. Ya, kita lihat gambar ini. Allah punya tujuan khusus. Ayub punya tujuan, dia dibanggakan Allah di hadapan iblis. Bagaimana dengan kita? Apa tujuan Allah? Kalau kita membaca Mazmur 139 ayat yang ke-16, saya baca. Mazmur 139 ayat yang ke-16. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Bakal, baru bakal. Ya, belum seperti gambar ini, sudah jadi. Ya, bayi dalam kandungan. Selagi aku bakal anak dalam kitabmu. Ya, dalam kitabmu. Ada kitab Tuhan. Semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Sebelum ada satupun daripadanya. Hari-hari yang akan dibentuk. Nah, kita ini terbatas, kita hidup di hari ini. Besok kita nggak tahu ceritanya. Lusa kita nggak tahu cerita hidup kita. Minggu depan, bulan depan kita nggak tahu. Tetapi Allah tahu dan semua sudah tertulis lengkap di kitab-Mu, Tuhan. Hidup saudara sudah selesai. Wow. Rancangan Tuhan itu sudah selesai dalam hidup kita. Cuman ya, Dia sembunyikan ini. Kita tidak tahu rahasia Tuhan. Itu sebabnya kenapa Tuhan bilang bergaul. Aku memberitahukan kepadamu orang-orang yang karib kepadaku. Aku bergaul dengan mereka. Aku bergaul dengan orang-orang yang karib.
orang-orang yang takut akan Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, kita jangan pernah menganggap remeh hal ini. Ya, Allah buat hidup kita misteri sepertinya. Tetapi percayalah, di tangan Tuhan hidup kita sudah selesai. Kita minta, Tuhan pimpin aku Tuhan terus setiap hari saudaraku. Setiap hari. Oh, memang kita mesti minta kepekaan sama Tuhan. Kepekaan untuk Dia menuntun kita setiap hari. Memberi kita jawaban setiap hari di dalam roh kita. Kita perlu tahu itu tuh. Supaya kita tidak salah melangkah. Bahkan endingnya sudah Tuhan rancangkan. Dia tahu akhir hidup kita dari sejak awal. Yeremia 29 ayat 11 katakan. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu, lihat, hari depan yang penuh harapan. Apa artinya? Hari depan yang penuh harapan. Untuk apapun yang kita harapkan, saudaraku, jangan khawatir. Allah sudah sediakan itu. Yang terbaik bahkan Dia sediakan untuk kita. Ya, sekali lagi saya katakan ini cuma misteri yang Allah sembunyikan. Tetapi Allah kita adalah Allah yang iya dan amin untuk setiap janji firman-Nya. Dia sembunyikan. Kita cari tahu. Nah, iblis berusaha menghancurkan hidupmu. Ya, dia berusaha menghancurkan hidupmu. Iblis yang tahu skenario hidup kita. Allah sudah rancangkan masa depan kita. Dia berusaha merusak kita. Dia merusak gambar diri kita. Sehingga kita seperti Ayub. Kita tidak tahu kenapa kita dilahirkan. Kenapa aku tidak mati saja. Ketika aku mengalami penderitaan. Kenapa aku tidak, bahkan ada orang-orang yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dia berpikir hidup ini sia-sia, hidup ini penuh dengan masalah. Bagaimana supaya aku lari dari hidup ini? Satu-satunya dia pikir bunuh diri. Orang-orang itu berpikir mereka bisa melarikan diri dari kenyataan. Dan sesungguhnya iblis sudah merusak gambar diri. Gambar diri orang-orang yang membunuh diri itu. Ya orang bunuh diri jangan pikir orang yang punya masalah biasa-biasa. Kita lihat banyak sekali artis-artis populer di Korea kalau tidak salah. Kalau saudara googling, ya banyak sekali K-pop yang terkenal itu mereka bunuh diri. Alasannya cuma apa? Alasannya cuma haters. Haters itu pembenci-pembenci mereka di komen-komen yang ada kolom komen dalam setiap postingan mereka. Ada yang tidak suka kepada mereka. Nah, kata-kata itu dipakai oleh iblis untuk menghancurkan gambar dirinya. Sehingga apa? Dia mengakhiri hidupnya. Di tengah popularitas, di tengah terkenalnya orang itu, di tengah-tengah kekayaan yang melimpah, dia bunuh diri. Saudaraku, iblis tahu dosa-dosamu. Dia tahu dosa-dosamu. Dosa yang membuat gambar dirimu hancur, iblis tahu. Dan iblis berusaha menghancurkan gambar dirimu. Dia katakan engkau tidak berharga. Wow, kalau dibilang tidak berharga, apalagi kita masukkan kata-kata itu, kita nikmati kata-kata itu, hancur benar kita. Gambar diri kita, ya kita sudah berdosa, bahkan kita banyak sekali dosanya. Kita tidak bisa diampuni. Kata-kata itu mungkin masuk ke dalam hidup kita. Mungkin juga ada yang berkata,
engkau adalah sampah. Dasar sampah. Aduh, menyakitkan benar. Haleluya. Tapi bangkit saudaraku. Saudara perlu ini. Ya. Coba ayatnya keluarkan. Yesaya 1 ayat 18. Marilah baiklah kita berperkara, kata Tuhan. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Ya. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Wow. Ajaib, amazing. Di hadapan Tuhan, kita bisa seperti ini saudaraku. Engkau yang dianggap sampah, tidak ada gunanya. Karena engkau memang membiarkan dirimu jauh daripada Tuhan. Engkau membiarkan dirimu diintimidasi oleh iblis. Coba engkau bawa hidupmu mendekat lagi kepada Tuhan. Yuk, mari berperkara dengan aku. Mari menyesali dosa-dosamu. Mari adakan pertobatan kepada dosa-dosa yang engkau lakukan. Mari berperkara dengan aku, sekalipun engkau dianggap sampah. Merah seperti kirmizi. Ya. Seperti kain kesumba. Engkau akan menjadi putih seperti salju. Putih seperti bulu domba. Haleluya. Gimana keadaan kita sekarang? Yakin apakah kita tahu keberadaan kita hari ini? Mari yang belum meyakini, berperkara dengan Tuhan. Datang kepada Tuhan, bukan saja saat perjamuan kudus. Setiap kali kita mendengar firman Tuhan, mendengar suara Tuhan, bila hati kita digerakkan oleh firman Tuhan, sekarang waktunya bertobat. Sekarang. Berikan hidupmu. Supaya Tuhan menyucikan dirimu. Putih seperti bulu domba. Jika dia mengingatkan kita tentang masa lalu kita, iblis suka mengingatkan. Iblis suka mengingatkan, hei kamu, wah kalau kita menceritakan di masa lalu kita, masa lalu saya, wah kotor masa muda, masa remaja itu, bergaul. Siapakah kita bisa layak berdiri di hadapannya? Tapi ingatkan masa depannya. Ingatkan masa depannya iblis. Engkau akan dihukum iblis di masa yang akan datang. Kalau dia ingatkan kita masa lalu kita, ingatkan dia masa depannya. Haleluya. Tetapi biarlah kita berlindung kepada Tuhan saja. Berlindung kepada darah anak domba Allah. Berlindung kepada pengampunan yang dia sudah berikan di dalam hidupmu. Jangan kotori lagi. Amin. Amin saudara. Kita jangan kotori lagi hidup kita. Wah, kita lihat coba. Makanya kita tidak suka membaca firman Tuhan, jadi kita nggak mengerti bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Bagaimana caranya kita bisa mengerti? Baca firman saja jarang. Kita coba lihat, baca ayat ini. Zakaria 3 ayat 1. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau,
Hai iblis, Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Kembali ke gambar. Kita sebenarnya sudah, kalau tidak karena belas kasihan Tuhan, mungkin kita sudah mati waktu kita berbuat dosa. Ingatlah kisah ini, kita itu seperti puntung yang ditarik dari api, sebentar lagi hangus. Kalau Tuhan tidak berkemurahan, tidak berbelas kasihan kepada kita, kita sudah jadi abu. Dia mengampuni kita, dia tarik kita. Tinggal puntung, kita ini sebenarnya puntung. Puntung. Wah. Tuhan mengasihi kita, amin saudaraku. Dia mengasihi kita. Kita bertanya kepada Tuhan. Ya banyak petunjuk Tuhan. Kita jangan dulu bertanya kepada sesama ciptaan. Bertanya kepada manusia. Gambar selanjutnya. Karena mereka sama-sama kita adalah ciptaan. Mungkin bisa salah. Ya. Banyak kali guru-guru menilai salah ketika anak muridnya itu nilainya 5, nilainya 4, nilainya 6 atau 6, 6, 6 terus. Dan mudah untuk menilai seseorang itu hebat kalau nilainya 10, 10, 10. Tetapi pikirkan apa yang manusia katakan, jangan kita menganggap diri kita seperti yang dia katakan. Ya, keberhasilan itu memang di tangan kita sendiri. Ada banyak orang-orang yang nilai akademisnya tinggi, nilai akademisnya rendah, tapi dia bisa sukses dalam kehidupannya karena dia sadar, dia cepat bangkit, menyadari keberadaannya. Dia bangkit, dia bisa survive, dia bisa hadapi, dan dia menang mengatasi masalah itu. Mereka bisa salah dalam menilai diri kita. Tetapi Tuhan tidak pernah salah dalam menilai diri kita. Itu sebabnya kita perlu bergumul, kita perlu bertanya kepada Tuhan. Nah Yesus tahu maksud kedatangannya. Kita baca coba, Yesus tahu untuk apa dia datang. Yohanes 12 ayat 27, sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkan aku dari saat ini. Selamatkan aku dari saat ini. Dalam kemanusiaan Yesus juga minta diselamatkan Tuhan. Kalau bisa Bapa, kalau bisa aku tidak melewati cawan yang harus aku minum. Kalau bisa aku tidak melewati Golgota. Kalau bisa aku tidak mati di kayu salib. Tetapi dalam kemahakuasaannya sebagai Tuhan, dia tahu persis tujuan hidupnya datang ke dunia ini. Ya, tidak dia katakan. Dia minta Bapa selamatkanlah aku dari saat ini. Bapa selamatkanlah aku. Tapi dia sadar. Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Untuk maksud inilah aku datang ke dunia ini. Untuk maksud mati di kayu salib. Mengampuni dosa-dosa kita. Kita bisa bayangkan kalau saudaraku, wow Tuhan Yesus tidak mati buat kita. Kita baca lagi Yohanes 18 ayat yang ke-37. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja. Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Perhatikan, untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Mengerti kan? Yesus mengerti tujuan hidupnya. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang mendengarkan kebenaran, mendengarkan suaraku. Yesus tahu ada tujuan ilahi untuk dirinya. Dia minta kemanusiaannya, dia minta diselamatkan dari saat ini. Dia katakan, tidak Tuhan, tidak Bapa. Untuk itu aku datang memang di saat ini. Ya, untuk mati dan untuk menjadi raja atas segala raja.
menjadi raja yang membebaskan umatnya dari dosa. Ya, ada tujuan ilahi dari kelahiran kita. Nah, kita lihat Rasul Paulus menyadarinya. Rasul Paulus menyadarinya di dalam Filipi 1 ayat yang ke-21 dan seterusnya. Kita baca, ya ini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Apa artinya? Dua-duanya untung bagi dirinya. Kalau hidup dia beruntung, dia memiliki Kristus. Mati dia juga beruntung. Ya, kedua-duanya untung. Lihatlah, kematian dianggap untung. Dia lebih senang sebenarnya kalau dia bisa pergi dan mendekat kepada Bapa. Kalau kita coba baca di ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Perhatikan ini. Jadi jika aku harus hidup di dunia ini. Hidup di dunia ini, apa artinya hidup di dunia ini? Bagi Paulus. Bagi Paulus dia katakan berarti bagiku bekerja memberi buah. Amin saudara. Ini teladan yang baik bagi kita. Ya, tentunya Tuhan punya tujuan masing-masing dalam hidup kita. Tetapi kita melihat teladan yang baik yang diberikan oleh Paulus. Dia katakan bekerja memberi buah. Hidup di dunia ini bekerja memberi buah. Memberi buah, saudara mengerti? Ini bekerja untuk keuntungan orang lain. Perhatikan saudaraku, buah tidak pernah dimakan oleh pohon tersebut. Dimanapun buah. Ya memang kita tahu pohon kan makhluk hidup yang tidak bisa makan buahnya. Nah itu satu prinsip saudaraku. Buah dari pohon itu dinikmati oleh orang manusia. Ini artinya hidup memberi keuntungan bagi orang lain. Saudara jangan salah. Kalau saudara hidup memberi keuntungan kepada orang lain, nanti keuntungan itu akan kembali kepada kita. Haleluya. 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 Yang makan itu akan memberikan pupuk kepada pohon itu, dia bertambah subur. Akan memberikan keuntungan kembali kepada kita. Tetapi bukan itu tujuan utama. Tujuan utamanya cari dulu keuntungan bagi orang lain. Dengan hati yang tulus tentunya. Ini prinsip pohon tidak pernah memakan buahnya sendiri, tetapi dinikmati oleh orang lain. Ayat 23, aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini. Lebih perlu untuk ada di dunia ini. Inilah arti kelahiran daripada Paulus. Dia katakan apa? Ya, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Jadi saudaraku, saudara dibutuhkan oleh orang lain. Karena berguna bagi orang lain. Haleluya. Saudara, kita bukan sampah, kita berguna bagi orang lain. Kita berguna saudaraku, saudara saja tidak mempergunakan dirimu untuk keuntungan orang lain. Ya, dia katakan begini. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku. Dalam keyakinan ini, aku mengerti. Dia yakin. Seberapa yakin saudaraku tahu tujuan hidupmu? Kalau engkau tahu, hiduplah dalam keyakinan itu. Dan berani matilah untuk keyakinan itu. Saudara pasti menemukan tujuan hidupmu. Karena engkau berani hidup dan engkau berani mati untuk tujuan hidupmu. Saudara,
Lihat, dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju. Supaya kamu makin maju dan bersukacita di dalam imanmu. Lihat ini saudara, semua membuat suatu kemajuan untuk orang lain. Ya, memberikan dampak positif. Satu kemajuan untuk orang lain. Marilah kita buat kemajuan. Kalau saudaraku memang akan kembali kepada saudara lagi. Saudara buat kemajuan untuk orang lain. Secara tidak sadar, saudara sendiri akan maju. Amin. Amin. Apa yang kita lakukan untuk orang lain akan membuat kita sendiri semakin maju. Semakin punya kapasitas, kekuatan, kemampuan untuk melakukan itu kepada orang lain. Ya. Membuat suatu kemajuan. Nah, kenapa kita dilahirkan di abad ini? Kenapa kita dilahirkan di abad ke-20 kalau generasi Alpha. Generasi Alpha itu generasi yang lahir tahun 60-an kali. Di bawah tahun 60 itu generasi baby boomers. Generasi Alpha, kemudian generasi Beta, generasi Alpha, Beta, Gamma. Generasi Alpha itu di abad yang ke-20, abad 21 awal. Generasi Alpha, itu namanya. Kenapa kita dilahirkan di abad ini? Kita membaca coba Kisah Rasul pasal 13 ayat 36. Haleluya. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Oh ya, kita ini generasi X. Ya. Mungkin kalau Bapak dan Ibu Gembala, generasi dari baby boomers, generasi X kita ya. Ada generasi Y, ada generasi Z, ada generasi Alpha, dan seterusnya. Kenapa kita dilahirkan di zaman yang sama ini, menikmati hidup di zaman ini? Firman Tuhan katakan sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Ya. He had served his own generation. Dia hidup untuk melayani generasinya. Dia melakukan kehendak Allah dengan melayani generasi di mana dia hidup. Dia melakukan kehendak Allah di lingkungan di mana dia berada. Dia melakukan kehendak Allah di profesi di mana dia sedang bekerja. Dia melakukan kehendak Allah sebagai apa peranmu? Sebagai istri kah, sebagai suami, sebagai orang tua, sebagai anak. Saudara melakukan kehendak Allah dalam hidupmu. Ya, melakukan kehendak Allah sebagai orang apapun fungsimu, termasuk di dalam pelayanan ini. Kita dilahirkan di zaman ini untuk memberi dampak, memberi kemajuan, memberi hal yang positif. Percayalah saudaraku, kita sendiri mengalami kemajuan. Orang yang melakukan kehendak Allah, firman Tuhan katakan, dia berkenan kepada Tuhan. Saya berdoa supaya saudaraku sebagai orang yang tahu melakukan kehendak Allah pada zaman di mana kita berada. Sehingga kita tahu kenapa kita dilahirkan di zaman ini. Saya berdoa supaya saudara-saudara dan saudara semua mengalami anugerah Tuhan. Mengerti maksud dan tujuan Tuhan atas kelahiranmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.